Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirun Nuha Akmal Al-Falah dari Universitas Terbuka UPBJJ UT Semarang. Kali ini saya akan mengerjakan tugas praktikum 3 basis data. Berikut soalnya. Lakukan praktikum yang meliputi kegiatan praktikum transaksi 2 praktikum basis data distribusi. Langsung saja kita buka pada panduan pengerjaan tugasnya. Nah, nomor 1 kita membuat commit. Commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Oke, kita mulai praktek. Buka XMPP-nya ke localhost. Nah, di sini data rumah sakit dari tugas 2 kemarin. Kita ke menu routing. Kita coba buka lagi panduannya. Kita akan memasukkan data pasien tanpa perintah commit terlebih dahulu dengan atribut pasien 5. Nama pasien Tito. Langsung saja kita praktekkan ke rutin, new rutin, transaksi 1. Kemudian kita drop, masukkan perintahnya. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya sudah menulis perintahnya. Kita copy saja. Transaksi 1 menambahkan ID pasien 6 dengan nama Tito tanpa commit. Nah, sudah masuk. Transaksi 1 berhasil. Terus kita akan memanggil transaksi 1 dari SQL-nya. Kita panggil call transaksi 1. Lagu. Nah, Tito sudah berhasil ditambahkan. Kemudian kita cek di tabel pasiennya. Di sini tidak ada tambahan data nama pasien Tito karena tadi perintahnya kita tidak memasukkan perintah commit. Kita buka lagi panduannya. Sama tidak masuk. Kemudian kita menambahkan commit, perintah menambahkan commit di transaksi 2 untuk menambahkan nama pasien Tito ke tabel pasien. Ke rutin, create new rutin lagi, kita beli transaksi 2. Kita drop, kita copy paste lagi perintahnya. Kita tambahkan perintah commit. Perintahnya sama, cuma di sini kita tambahkan commit untuk menyimpan nama pasien Tito. Aku. Kemudian kita panggil
transaksi 2, call transaksi 2 Taku. Nah, di sini ada tabel pasien Tito. Kemudian kita cek ke tabel pasien apakah masuk. Nah, Tito sudah masuk karena kita tambahkan perintah commit tadi. Kemudian lanjut ke panduan. Nah, Tito berhasil ditambahkan. Kemudian kita melakukan rollback. Rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Contohnya akan menjalankan perintah update pada data tabel pasien dengan melakukan perubahan nama pasien Poppy menjadi Danar dengan ID pasien 3. Namun dengan pernyataan rollback maka perubahan tersebut tidak terjadi. Kita tambahkan, kita ganti nama Poppy dengan Danar, tapi kita tambahkan rollback, maka nanti perubahan itu tidak akan terjadi. Menu rutin, tambahkan transaksi 3, kita drop. Kita copy lagi perintahnya. Kita akan merubah pasien dengan nama Poppy berubah dengan Danar dengan ID pasien 3, tapi kita rollback agar perintah ini tidak masuk. Kita go. Nah, berhasil. Untuk menampilkannya, untuk memanggilnya kita coba execute. Nah, tetap sama, Poppy tidak akan berubah karena kita memasukkan rollback. Lanjut. Paduannya Poppy tidak berubah. Untuk lebih jelasnya terkait dengan rollback, maka perhatikan kasus transaksi 4 berikut. Misal akan dilakukan perintah insert data baru pada tabel pasien. Pada ID pasien 3 akan dilakukan perubahan data update nama pasien menjadi Septin. Namun setelah perintah insert dilakukan, perintah selanjutnya ada rollback dan setelah itu dilakukan perubahan pada nama pasien menjadi Septin pada berikut pernyataannya. Kita akan menambahkan pasien dengan nama Hanif, tapi kita rollback. Nanti Hanif ini tidak akan masuk karena kita rollback. Kemudian kita update ID pasien 3, yaitu nama Poppy tadi dengan nama Septin. Kita commit, maka akan terjadi perubahan. Rutin, kita new rutin lagi, transaksi 4, kita drop, kita masukkan lagi, kita copy paste perintahnya. Kita akan menambahkan pasien dengan ID pasien 7 bernama Hanif, tapi kita rollback agar perintah ini tidak terjadi. Kemudian kita update nama pasien Septin, ID pasien 3, kita commit. Nah, kemudian kita execute. Nah, Poppy sudah diganti dengan Septin.
Dan Hanif tadi tidak akan masuk karena kita rollback. Kita kembali lagi ke panduannya. Call transaksi 4. Nah, septin. Kemudian kita melakukan checkpoint. Checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Seperti yang telah Anda pelajari bahwa suatu perintah rollback adalah membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Misal ada 3 buah data yang akan dimasukkan ke dalam basis data. Nah, untuk checkpoint ini kita akan menambahkan ID pasien 7 dengan nama Hanif. Kemudian kita menambahkan pasien lagi ID pasien 8 dengan nama Tina. Kita rollback. Kemudian kita menambahkan pasien dengan ID pasien 9 dengan nama Lutfi. Kita commit. Nanti Tina ini tidak akan masuk ke tabel karena kita rollback. Hanif, Tina tidak masuk. Kita contohkan. Terutin lagi. Transaksi 5. Kita drop. Saya sudah menyimpan perintahnya. Kita copy paste saja dan mempersingkat waktu. Kita akan menambahkan pasien dengan ID pasien 7 dengan nama Hanif. Kemudian kita merollback ID pasien 8 dengan nama Tina. Kemudian kita menambahkan lagi pasien dengan ID pasien 9 dengan nama Lutfi. Kita commit, kemudian go. Nah, kita execute untuk menampilkan. Nah, ID pasien 7 dengan nama Hanif, ID 9 dengan nama Lutfi, dan ID pasien 8 tadi dengan nama Tina itu tidak masuk karena kita rollback. Balik lagi ke panduannya. Kemudian kita melakukan trigger. Trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Nah, before after ini tabel-tabel seperti tugas kemarin, tugas 2, memasukkan tabel obat. Langsung saja kita membuat trigger. Sakit. Kita susun dulu agar tidak berantakan. Dokter admin, administrator, daftar. Dokter admin, administrator, daftar. Dokter, pasien, dokter, pasien. Dokter. Ya.
Kita save terlebih dahulu agar tidak berantakan. Rumah sakit. Save. Nah, kemudian kita menambahkan tabel obat dan tabel transaksi obat. Oke, SQL. Ini saja untuk membersihkan waktu, saya sudah membuat perintahnya. Tabel obat dan transaksi obat. Nah, kita go. Nah, tambah tabel obat dan transaksi obat. Kemudian kita relasikan, kita tambahkan fortune key-nya di transaksi obatnya. ID pasien kita kasih indeks. Oke, ID obat kita sama kasih indeks. Nah, kemudian kita relasi. Untuk menampilkan tabelnya, kemudian kedua tabel tersebut relasikan dengan tabel lain dengan cara klik menu desain, kemudian klik show, hit tabel list, checklist seluruh tabel sehingga dua tabel. Selanjutnya melakukan relasi yang telah, yaitu antara tabel pasien, tabel transaksi, dan tabel obat. Oke, kita show. Transaksi obat. Obat, transaksi obat. Nah, kita kemudian melakukan relasi. ID pasien transaksi obat. On the right-nya kita kasih cache. Oke. Ya, benar-benar. Kemudian ID obat dengan ID obat. Kemudian ID obat dengan ID obat. ID pasien. Nah, sudah. ID obat, ID pasien. Sudah, kita save agar tidak berantakan. Sudah. Kemudian langkah selanjutnya
kita tambahkan ke tabel obat nama-nama obatnya, tambahkan lebih dahulu. Caranya ke tabel obat, terus insert kode obat A01, nama obatnya amikacin, amoxicillin, amikacin harganya 20.000, stok 10, 20.000 dengan stok 10. Kemudian 302 dengan nama obat amoxicillin 15.000, stoknya 20. Amoxicillin harganya 15.000 dengan stok stok 20, 15.000. Kemudian kita tambahkan lagi kode obatnya 03 dengan nama obat Bitatin 7.005. Oke, kemudian kita go. Cek apakah sudah berhasil. Nah, sudah ada amikacin, amoxicillin, Bitatin. Kemudian kita melakukan trigger. Misal seorang pasien membeli obat amoxicillin sebanyak 5 buah, maka ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, maka secara otomatis stok tabel obat akan berkurang. Sebelum kita trigger, contohnya trigger, membuat trigger, kita ke trigger, kemudian create new trigger, tag kemudian di transaksi obat, transaksi obat after insert, setelah berarti kemudian kita masukkan, kita sudah membuat update obat, set stok dikurangi jumlah terbarunya di mana, di ID obat. Kita go. Nah, sudah berhasil trigger jual. Cek. Setelah berhasil melakukan triggernya, kemudian Anda coba masukkan sebuah data pada tabel transaksi obat, misal berarti ID pasien 1 membeli obat
ID pasien ID obat 2 dengan jumlah 5, harganya kita kosongkan. ID pasiennya 1 Joko Widodo, ID obatnya tadi 2, jumlah 5, harganya kita kosongkan. Nanti akan berkurang. Kita cek obat. Nah, menjadi 15 yang tadinya 20. Jadi kita berhasil melakukan perintah triggernya. 15 sama. Nah, untuk soal nomor 1 kita sudah selesai mengerjakannya. Kemudian ke soal nomor 2, replikasi konfigurasi pada komputer 1 Windows. Kita replikasi, klik configure ID, pilih basis data, kita masukkan server ID-nya. Kita melakukan replikasi. Kemudian primary application configure, kita pilih ignore all database, kita pilih rumah sakit. Nah, ini kita kopikan ke config phpMyAdmin-nya. Config, sini kopikan, error. Sudah kita save. Kemudian setelah kita save, kita restart dulu. Kita start lagi. Nah, setelah sudah, sebenarnya kita tidak perlu mencet go karena exam-nya tadi, phpMyAdmin-nya sudah kita restart. Langsung saja ke replication. Nah, sudah berhasil show primary status. Kita tambahkan SQL restart dan perintahku show master statusnya. Kita lihat primary. Nah, filenya, posisinya ada. Kemudian kita replication use, membuat user akun. User akunnya tugas 3. Username-nya kita
bikin nh. Hostname-nya itu IP yang ada di Ubuntu VirtualBox. Masuk dulu ke terminal, kemudian kita ketikkan IP address-nya. Nah, ini IP address kita 192.168.0.107. Nah, untuk passwordnya 1 1. Kemudian untuk administrasinya replication client, replication self. Kemudian kita go. Nah, kita berhasil membuat user akun dengan nama nh, IP-nya kemudian setelah itu kita ekspor basis data. Kita ekspor rumah sakit ini untuk kita import di Ubuntu. Ekspor. Langsung saja kita ekspor. Dengan nama rumah sakit 1. Sebenarnya kita disuruh memindahkan ini ke name sudah, ini sudah konfigurasi Linux. Ekspor. Kita melakukan ekspor data tadi untuk dimasuk import ke Ubuntu. Di sini sebenarnya kita harus menggunakan flash disk, tapi saya tidak punya flash disk, maka saya akan mengupload ke Google Drive untuk di-download. Tunggu loading. Terus dulu file sebelumnya. Kita tambahkan rumah sakit ini, rumah sakit 1 SQL, open. Kemudian kita bagikan share link. Kita salin linknya dan kita masuk ke Ubuntu. Kita download dulu filenya tadi. Masuk ke
Google Drive. Rumah sakit satu yang tadi sudah kita ekspor dan kita upload, kita download. Sudah berhasil. Rumah sakit satu ini tadi kita pindahkan dulu ke dokumen. Nah, sudah dipindahkan di sini. Dan langkah selanjutnya konfigurasi Linux Ubuntu-nya. Kita import dulu, jalankan XMPP-nya terlebih dahulu ya. Kita belum jalankan. Caranya cd opt-lem kemudian ls. Nah, di sini ada manajer Linux X6 run. Kita jalankan ini. Sudo manager sudo titik ini kita masukkan, kita copy dan kita pastekan. Masukkan password. Nah, kita sudah menjalankan. Lalu kita start Apache-nya dan MySQL-nya. Kemudian kita ke localhost. Di sini belum ada tabel rumah sakit. Kita new, kita import. Rumah sakit UDF General CI, kita create. Nah, kemudian kita import tadi di dokumen ya SQL1 ini, kita open, kita importkan. Import berhasil. Tabel admin, daftar dokter, dokter admin, obat, pasien, data dokter. Nah, lengkap.
Kemudian kita melakukan, bentar, jalankan tadi sudo manager, import datanya sudah. Kemudian kita melakukan replication. Replication master atau save. Artinya dua komputer hanya akan menerima perubahan basis data pada komputer satu saja. Untuk melakukan replication, pertama klik menu replication di menu atas dan tampilkan seperti gambar. Ceng. Balik lagi. Replication. Jika sudah ada, tidak apa-apa, kita cek orientasi primary server, kemudian username-nya kita buat Nuha, passwordnya 1, NH1, hostnya ini IP pada komputer kita, host if config, kamu cek IP. Nah ini IP nya 106. Satu sembilan dua satu nol delapan nol 106 192 168 0 106. Kemudian kita go. Connecting server disable, please enable phpMain admin config. Kita mengatur konfigurasi. Sudah konfigurasi, kita masuk ke konfigurasi MySQL nya, kemudian kita tambahkan replicate OTP rumah sakit. Kita konfigurasi dulu, open konfigurasi file, kita tekan yes, tunggu sebentar. Di sini kita ke server 1, kita enable agar tidak terjadi tabrakan antar server. Kemudian 69
Ini tambahkan replicate to DB rumah sakit. Kemudian bentar, cek. Oke, kemudian kita reset. Kemudian ketikkan ls di awal, maka hilang tersebut. Selanjutnya tambahkan server ID sebelum ditampilkan. Tambahkan replication to rumah sakit sehingga seperti terus ditambahkan. Selanjutnya disimpan dengan save seperti tadi. Kita mengubah hak Excel file, harus diubah terlebih dahulu menjadi red width. Untuk mengubahnya Anda buka terminal, kemudian masukkan ke folder obtelam etc. Kita tambahkan sudo chmod. Save config default php nya. Jadi kita ke file, ada komputer opt lang, kemudian di php admin ke library. Nah, config php ini tambahkan true untuk membuka aksesnya. Ini allow binary server, kita save. Setelah itu kita ke new terminalnya. Buat terminal baru. Sebelum itu kita show master terlebih dahulu.
di sini file kita MySQL bin 00024, posisinya di 374. Kemudian kita unlock server plus iya plus server versi lalu tampilkan binarinya. Itu lakukan sudo MySQL uroot bin masuk di MariaDB nya kita stop slash, kemudian kita reset, kemudian setelah reset kita tambahkan master
masukin masternya, master to master host. Kita cek dulu master. Ini filenya posisinya 417. Aja cek master host. Terus IP kita tadi, itu 106. Master user password, usernya tadi nh, passwordnya tadi 1, master lagi, log file, log post, filenya kita lihat dulu. MySQL bin ini kita copy saja. Bin 00026 MySQL bin titik berapa titik 00026, posisinya di 417. Terus 17. Enter.
Jika sudah, ketika tekan seperti gambar, kemudian kita start save-nya dan kita lihat statusnya. Kita lihat status save-nya. Sebenarnya di MariaDB juga bisa untuk menampilkan. Kita ketikkan show Slave IO runningnya yes, Slave SQL runningnya yes, save statusnya, dan kita cek environment-nya, application, kita set replika. Nah, Slave IO runningnya yes, Slave SQL runningnya yes, seperti pada panduan. Nah, ini yes. Kemudian kita melakukan pengujian replika. Kita melakukan pengujian replika, kita tambahkan di tabel obat sebelum kita tambahkan obatnya. Kemudian lakukan perubahan data, insert, edit, delete. Sebagai contoh, menambahkan data pada tabel obat yaitu obat demam dengan kode 5 harga 1.500 dan stok 100. Pada tabel komentar berikut kita tambahkan berarti 2 flu dan demam. 004 flu harganya 2000, stok 10, 2000 stok 10, flu demamnya 1.500, stok 100. Nah, sudah. Dan kita go, kita cek. Di sini sudah ada penambahan kode obat 45 flu demam. Kemudian jika hasil seperti komputer 1 maka replikasi basis data telah berhasil. Kemudian kita cek tabel obat. Nah, sudah sama, sudah berhasil ditambahkan flu dan demam. Nah, selesai mengerjakannya. Nah, sudah berhasil. Dapat berapa penilaian? Laporan kegiatan praktik yang ditentukan dengan mengupload link rekaman video yang menampilkan perkenalan identitas, langkah-langkah hasil praktikum yang dilakukan, kata-kata penutup. Terima kasih.
Terima kasih. Tugas praktekum basis data tugas 3 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.